Teman-teman tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran itu dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, pencemaran udara itu dibagi menjadi dua, aktivitas alam, aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini kawan, kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis bahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, kalian harus tahu apa nih sebenarnya dampak pencemaran udara. Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Udara itu kan peragannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, kualitas udara yang menurun. Akibat pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernafasan. Yang kedua, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi yang menimbulkan abu vulkanik juga membuat udara tercemar. Selain itu, akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Edukasi tentang akibat pencemaran udara dari letusan gunung berapi sangat penting, terutama membantu masyarakat yang tinggal di daerah rawan letusan. Berikut adalah beberapa aspek edukasi yang bisa diberikan untuk memahami dampak pencemaran udara dan bagaimana cara menanggapinya. Yang pertama, dampak kesehatan akibat pencemaran udara. Paparan terhadap gas beracun dalam jumlah besar dapat menyebabkan mual, pusing, atau bahkan keracunan jika terhirup dalam waktu lama. Ini sangat berbahaya terutama bagi anak-anak, orang tua, dan orang dengan kondisi medis tertentu. Kualitas udara yang buruk, pengaruh jangka panjang dari abu vulkanik bisa mengaruhi kualitas udara dan mengurangi visibilitas yang dapat menyebabkan kecelakaan atau masalah mobilitas. Yang kedua ada tindakan pencegahan dan pelindungan. Menggunakan masker, gunakan masker penapis debu untuk melindungi pernapasan dari abu dan partikel halus. Itu sangat penting bagi orang yang tinggal di daerah dengan konsentrasi abu yang sangat tinggi. Yang ketiga ada pemulihan dan pengelolaan lingkungan. Yang keempat ada penyaringan gas vulkanik. Yang kelima ada pemulihan ekosistem. Mengelola pencemaran udara akibat letusan gunung berapi membutuhkan kerjasama antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.